Mental health setahu saya ya cuma kesehatan mental aja gitu. Depresi atau pola makan kita nggak teratur, lingkungan kita jadi kurang baik. Mental health adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri. Jadi gangguan mental health itu mas, gangguan mental health adalah penyakit yang mempengaruhi mental health kita dari emosi, pola pikir, perilaku penderita, sama kayak yang tadi Mas Eber bilang. Jadi jenis-jenis mental health itu salah satunya ada stres, depresi, bipolar, anxiety, dan lain-lain. Aku kasih tahu ya bagaimana cara mengatasinya. Nih, gangguan mental itu bisa diatasi dengan terapi psikologis, rutin berolahraga, mengatur pola makan, tidur dan istirahat yang cukup, juga dengan saling bantu dan memahami kondisi orang lain. Nah, tadi bilang gangguan mental tuh seperti stres ya. Mungkin kamu stres ya sama sekolah ya. Mau jadi bikin stres ya. Ini alumni tuh. Habis itu kau juga bilang apa? Lingkungan ya. Lingkungan. Bantu memahami ya. Kalau stres juga bisa kamu bisa terapi psikologi sama rutin olahraga. Nih dia lagi olahraga tadi kayaknya ya. Kamu lagi di sini ngapain? ANBK. Oh, ANBK. Oh, kamu apalagi stres ANBK? Iya. Dia lagi stres ANBK. Rutinin olahraga biar balance ya, jangan terlalu stres sama pelajaran. Baru SD soalnya, belum SMA. Ya, semangat ya, Dek. Semangat tadi, keren banget. Kira kenapa sih Bu orang tuh bisa terkena gangguan mental? Honestly, saya punya tim di kantor. Itu punya 3 orang yang mental well-being-nya terganggu. 1 bipolar, yang keduanya entah itu namanya apa, tapi dia punya kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri. Itu kalau dia stres, dia ngerasanya lebih hidup ketika dia menyakiti dirinya sendiri pakai silet gitu, dan kecenderungan untuk bunuh diri gitu. Yang ketiganya adalah dia mental well-being yang dia tuh ngerasa kayak nggak mau nggak ngerasa deserve untuk happy, padahal dia orang berada, ibu bapaknya direktur dan lain sebagainya, sekolahnya bagus. Saya tanya kenapa yang kasus yang ketiga yang tidak deserve untuk happy, dia cenderung misalnya bicaranya pelan, kelihatan nggak pede banget lah gitu ya, padahal dari atas sampai bawah tuh semua bermerek gitu ya, nggak ada yang salah dengan hidupnya, dan pinter banget, S2 dari luar negeri, dari Inggris. Terus saya tanya kenapa gitu ya, ternyata trauma masa kecil. Jadi waktu SD dia nggak bagus di matematika, terus dia dijudge oleh gurunya, oleh teman-temannya, sehingga kata dia gini, saya dipanggilnya Teteh ya di kantor. Teteh, saya tuh kalau keluar dari gerbang itu ada danau-danauan gitu katanya. Saya tuh ngerasa saya deserve untuk terjun ke danau itu dan mati. Yang keduanya sama, dia juga tauke tuh orang kaya gitu ya. Dan dia juga sama, yang kedua dan ketiga yang bipolar juga sama, dia tauke, dia orang-orang kaya yang berkecukupan lah semuanya gitu. Tapi kemudian 1 dia broken home, yang keduanya dia disekolahin jauh banget dari orang tuanya karena pengen dapat sekolah yang bagus, terus dia jauh, terus harus mandiri sehingga kehilangan sosok. Jadi parenting adalah hal yang utama menurut saya gitu. Figur ayah, figur ibu itu yang utama. Nah, banyak orang Indonesia tuh ada ini gender bias, tahu nggak sih? Gender bias tuh kayak kalau parenting itu orang tuanya perempuan, berarti perempuan yang kayak masak, ngajarin anak gitu ya. Itu juga salah satu penyebab. Kalau misalnya kita ngomongin diversity and inclusive misalnya gitu ya, kan pasti nggak akan lepas dia namanya mental well-being. Apa sih kaitannya? Kenapa? Karena gender bias itu yang menyebabkan sebenarnya mental well-being. Fatherless itulah yang dialami oleh anak-anak Indonesia saat ini karena gender bias, bahwa kewajiban untuk mendidik anak, untuk mengasuh anak itu adalah di ibu, padahal enggak, mereka tuh sosok ayah yang penting gitulah. Oh, Masya Allah, banyak ya ternyata alasan kenapa orang-orang bisa terkena gangguan mental. Apalagi juga banyak lah dari gangguan mental dampaknya tuh kayak kita bisa jadi mengisolasi diri, terus habis itu kayak menyakiti diri sendiri yang seperti ibunya bilang, kayak self harm, nyet-nyet pakai cutter gitu. Dan yang pastinya juga susah kontrol. Obatnya apa emosi. coba? Obatnya apa coba? Obatnya kita harus beribadah dan Apa aku yang konvensional dan orang kampung lah katakanlah gitu ya. So, kalau misalnya ada tim yang bilang kayak kamu bangun dong sepertiga malam zikir, apalagi ya kayaknya kalau ke dokter atau ke psikolog psikiater mahal banget gitu. Rasanya tuh cuma itu doang kok. Yoga dan lain-lain tuh hakikatnya adalah kontemplasi kan. Itu tuh kayak zikir aja sih menurutku gitu.
Ya nggak sih? Iya benar. Oke Bu, makasih ya Bu, makasih banyak, makasih Bu.